Apakah kucuran dana transfer ke daerah akan secara efektif memutar roda pemerintahan seperti yang diharapkan atau justru malah menjadi ladang penyimpangan bagi sejumlah oknum? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sudah ada melalui sambungan Zoom Jo Hermansyah Johan selaku Dirjen Otonomi Daerah periode 2010 hingga 2014 dan juga kita masih menunggu Bang Masinton Pasaribu selaku Waketum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia serta Ahmad Irawan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya ke Pak Jo Hermansyah dulu. Bagaimana Anda melihat dari sudut perspektif tata kelola otonomi daerah terkait dengan kebijakan ini, Pak Jo Hermansyah? Ya, dari sudut tata kelola otonomi daerah yang sehat ya, itu memang mestinya daerah otonom mempunyai kapasitas, kemampuan dalam membiayai urusan-urusan pemerintahan yang ditransfer kepada daerah atau membiayai urusan rumah tangganya. Nah, tetapi faktanya kan dewasa ini daerah otonom kita itu kapasitas pendapatan asli daerahnya rata-rata lemah. Sehingga sekitar tadi disebut datanya 70%, 80% daerah otonom yang di Indonesia ini jumlahnya 546 ya. Iya, Nah, sekitar 80% itu mengandalkan bergantung kepada dana transfer daerah atau betul. macam subsidi itu Hmm. sebetulnya dari pusat kepada daerah otonom. Nah, kalau itu tidak ditransfer, tidak diberikan atau dikurangi signifikan, maka menghambat jalannya pelayanan publik dan juga membuat lambannya perekonomian daerah. Artinya Itu Anda mau sebenarnya. mengatakan dengan kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah atau bagaimana Ya, nih? ya, otonomi daerah itu, Mbak Cynthia, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mhm, daerah mhm, dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik mhm. karena dia lebih dekat kepada masyarakat dan lebih cepat bisa melayani masyarakat. Hmm. Nah, kalau misalnya itu dana yang untuk membiayai urusan pelayanan, urusan pemerintahan, ya dikurangi jauh ya, seperti yang direncanakan sekarang itu kan sekitar 269 walaupun Ya, Mendagri tadi bilang mau minta akan ditambah tambahkan sekitar diusulkan 40 tambah triliun. 43. Mhm, Tetapi rata-rata 10 tahun terakhir itu 900 triliun hmm, ya dana hmm, transfer dari jumlah APBN kita. hmm, Nah, itu pun juga daerah sudah terseok-seok dengan hmm, dana yang 900 T. Nah, hmm. jadi kalau dikurangi sampai seperti yang sekarang, itu saya kira akan mengganggu sekali jalannya Hmm. pembangunan ya, Ya, dan pelayanan publiknya akan merosot nantinya dan juga instabilitas ya. daerah akan terjadi relasi yang buruk yang kurang baik antara pusat versus daerah. Dan tentunya itu kan memang menjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Lalu dari Ya, pengamatan Anda, apa setidaknya langkah bijak yang bisa dilakukan? Karena kalau TKD dipangkas kan ini ya, dikhawatirkan roda pemerintahan ya, tidak berjalan, kesejahteraan masyarakat juga akan berkurang. Tapi ya, di satu sisi lainnya, pemerintah pusat juga masih terus melakukan efisiensi. ya. Jadi kalau jalan keluarnya hampir impossible semua ya Hmm, dalam jangka pendek. Misalnya satu, naikkan pajak dan retribusi daerah dalam keadaan ekonomi rakyat sulit tidak mungkin ditempuh oleh kepala daerah. Yang kedua, misalnya kalau mau dilakukan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Nah, itu kan tidak bisa simsalabim dalam waktu pendek itu bisa terbangun kerjasama dan dapat duit daerah kan. Nah, itu juga hemat saya impossible untuk bisa dilakukan. Yang ketiga, menggali pendapatan asli daerah lewat misalnya sumber daya alam yang dimiliki. Emang semua daerah otonom itu punya sumber daya alam ya yang masih hmm, bisa dieksplorasi, masih bisa diambil. Enggak juga. Nah, iya. jadi oleh karena itu memang jalan keluar yang bijak
ya sesuai dengan ketentuan hubungan undang-undang yang terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, itu jagalah hubungan keuangan pusat dan daerah secara serasi, secara Oke, selaras, secara harmonis. ya. Nah, pusat hanya melakukan itu. Sudah bergabung bersama kami Ahmad Irawan dari Komisi 2 DPR RI. Pak Irawan, kalau kita lihat bagaimana lalu DPR khususnya di Komisi 2 sebagai mitra kerja untuk memastikan agar pemangkasan TKD ini tetap tidak merugikan masyarakat di daerah-daerah. Terima kasih Mbak. Kami sebenarnya sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jo tadi dalam berbagai pernyataannya, termasuk di dalam rapat terakhir kami bersama Kementerian Dalam Negeri, kaitannya dengan bahwa pengurangan transfer ke daerah tersebut akan mengurangi kemampuan fiskal di daerah. Ya. Namun kami juga sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang selama ini menjadi yang sering diajak berdiskusi oleh Kementerian Keuangan. Salah satu hal yang kami tangkap dan kami pahami bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini bukan pemotongan, bukan juga efisiensi, tapi pengalihan anggaran dari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah. Sekarang dikelola oleh pemerintah pusat, yang hal mana berbagai program pemerintah tersebut juga nanti penempatan programnya juga itu di daerah. Kalau dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 1.300 triliun itu berbagai program pemerintah pusat akan diberikan ke daerah. Yang kedua juga tadi Pak Jo telah menyampaikan bahwa ada penambahan anggaran sekitar 43 triliun. Hal mana 43 triliun ini sebenarnya evaluasi atas kebutuhan daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang lemah gitu. Tapi kan di setiap daerah punya kebutuhan ini masing-masing. Ada kebutuhannya memang mencukupi kebutuhan yang dengan nilai yang cukup besar. Tidak bisa disamakan untuk tiap daerah. Iya, makanya yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama diskusinya dengan Kementerian Keuangan. Setiap pemerintahan daerah itu berbeda-beda kemampuan fiskalnya. Betul. Ada kemampuan lemah, sedang, dan tinggi. Itulah yang masukan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, sehingga kemudian diambil jalan untuk dilakukan penambahan sekitar 43 triliun gitu. Nah, yang ketiga memang Mbak, kalau kita lihat sistem pemerintahan kita, Presiden kan memegang kekuasaan budgeting yang begitu besar. Ya. Bagian dari konsekuensi dari model pemerintahan yang kita anut. Bahkan kalau kita lihat konstitusi kita, satu-satunya rancangan undang-undang yang tidak bisa diinisiasi oleh DPR itu adalah rancangan undang-undang terkait dengan APBN. Nah, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden juga setelah cukup baik dan semua didengar dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten, Asosiasi Pemerintah Kota, terus Komisi 2 semua didengarkan. Namun kemudian itulah yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi sekarang masih berproses. Kita tunggu finalisasi angka akhirnya yang sedang dibahas oleh Banggar DPR. Artinya masih bisa bertambah ya? Keuangan. Untuk sementara angka itu sekitar 93 triliun gitu. Nah, untuk itu yang sudah fix. Nanti kita tunggu angka finalnya pembahasan antara Banggar bersama Kementerian Keuangan. Baik, juga sudah bergabung bersama kami Bang Masinton Pasaribu, Waketum dari Apeksi. Bang Masinton, sebesar apa sih sebenarnya menurut Anda pengaruhnya terkait dengan pemangkasan anggaran TKD ini ke tiap daerah? Ya, tentu pertama dampak pengurangan TKD ini akan terdampak pada pemenuhan pelayanan dasar, imbasnya itu. Jadi seperti ya pendidikan, kesehatan gitu ya. Terus kemudian infrastruktur dasar itu ada jalan, irigasi, puskesmas, sekolah dan lainnya. Kemudian apalagi ya TKD ini juga
sangat terdampak terhadap daerah-daerah yang dengan fiskal rendah, yang tingkat ketergantungan TKD-nya sangat tinggi, di mana daerah tersebut belum memiliki kemandirian secara fiskal. Nah, ini akan berpengaruh pada pembangunan yang stagnan nantinya di daerah, dan mau tidak mau stagnasi pembangunan tadi akan memberikan dampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Oke, artinya Kemudian, kesejahteraan publik lagi yang terganggu ya, Bang Masinton? iya, benar. Nah, tentu sementara ini kan kita bicara tentang keadilan fiskal dan ketimpangan wilayah nih. Nah, di mana antar daerah kita itu beda-beda dia. Ada yang fiskalnya dia mandiri, ada yang sangat tergantung. Nah, terutama daerah-daerah penghasil SDA, sumber daya alamnya bagus dan lain sebagainya, tentu akan nggak begitu berpengaruh gitulah. Nah, tentu bagi kami adalah beban di daerah itu kan luar biasa. Umpama seperti pegawai dengan perjanjian kerja P3K. Ini kan bukan ditanggung oleh APBN, tapi diserahkan kepada APBD gitu ya, anggaran daerah. Nah, ini kan dengan TKD yang semakin mengecil, nah ini akan berpengaruh terhadap pembangunan yang sedang disusun oleh kepala daerah seperti itu. Ya. Lalu apakah dengan mekanisme dan juga kebijakan seperti ini akan mengganggu roda pemerintahan di daerah, dan seperti apa yang bisa disiasati? Kita masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sudah bergabung bersama kami di studio Mas Ahmad Irawan, dan juga bergabung melalui Zoom Pak Jo Hermansyah dan Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, kalau Anda sendiri mencatat tidak kira-kira proyek ataupun program yang sekiranya bisa terhambat ketika TKD ini jumlahnya semakin kecil? Bang Masinton, mohon maaf. Audionya masih termute. Iya, Mbak. Jadi itu sangat terdampak dalam aspek pelayanan dasar, program-program baik itu di pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, puskesmas dan lain sebagainya, sekolah-sekolah. Nah, sangat terdampak. Nah, apalagi umpama di daerah-daerah antara, kalau kita bicara tentang perbedaan kebutuhan di Jawa, daerah di luar Jawa dengan daerah di luar Jawa gitu loh. Tantangan pembangunan infrastruktur, jalan, listrik gitu loh. Terus dan persoalan lainnya yang sangat mendasar itu di daerah-daerah. Nah, ini akan sangat terdampak. Nah, maka sebenarnya adalah kami daerah-daerah, terutama teman-teman di APKASI, ya Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, berharap agar ada pengurangan transfer keuangan ke daerah itu bisa dievaluasi kembali dan bisa ditambahkan gitu ya. Nah, kemudian agar juga bisa program-program di pemerintah pusat juga di kementerian lembaga itu bisa dievaluasi mana yang serapannya bagus, kemudian belanja-belanja pusat yang tidak produktif bisa dialihkan ke menambah jumlah transfer ke daerah tadi itu. Jadi menurut kami agar ada pendistribusian ya keuangan terhadap daerah secara adil dan merata dia kira-kira. Oke, tergantung kebutuhan tiap daerah seperti itu ya. Iya. Oke, Mas Irawan, lalu bagaimana DPR sebagai lembaga yang mengawasi bisa memastikan bahwa transfer ke daerah ini bisa sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing? Apalagi kan sebenarnya yang dikurangi cukup banyak ya dari anggaran dasar awalnya. Kami sebenarnya juga sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi terkait dengan dampak nyata, terkait dengan pengalihan anggaran tersebut gitu. Tapi kan kita tidak hanya bicara terkait dengan kebutuhan pemerintahan daerah, tapi kita juga bicara terkait dengan kemampuan, terus politik anggaran
Dan hal mana kaitannya dengan politik anggaran ini, pemegang kekuasaan tertingginya berada di presiden, dan presiden punya program-program prioritas nasional juga kaitannya dengan hal tersebut. Jadi daerah dong yang dikorbankan? Sebenarnya tidak dikorbankan juga, karena kaitannya dengan pengelolaan anggarannya aja. Yang sebelumnya itu ada di daerah, kemudian dialihkan ke berbagai kementerian lembaga, khususnya kementerian lembaga yang sedang menangani berbagai program prioritas presiden. Nah, inilah yang penting bagi kita sekarang itu adalah bahwa DPR bersama-sama dengan pemerintah itu sedang mencari jalan keluar bagaimana ruang yang terbatas ini itu bisa ditambahkan. Nah, untuk sementara ini dari update yang kami terima dari Kementerian Keuangan melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa telah dilakukan penambahan sebesar 43 triliun gitu. Tetapi kita nggak hanya bicara terkait dengan kebutuhan, karena itu sudah kita sadari bahwa ada pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, sedang, tinggi. Sebenarnya kita juga bicara dalam konteks tadi kebutuhan. Yang ketiga adalah sebenarnya ini juga mungkin otokritik juga buat pemerintah daerah, karena selama ini juga banyak transfer daerah, belanjanya itu tidak berkualitas gitu. Tidak berkualitas. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam RDP terakhir. Jadi sebenarnya ini adalah strategi juga yang dilakukan oleh pusat agar belanjanya bisa lebih berkualitas gitu maksud Anda? Saya kira itu bagian dari strategi yang diambil oleh pemerintah setelah melakukan evaluasi terhadap transfer daerah yang selama ini berjalan gitu loh. Banyak permasalahan dalam pengelolaan. Pak Johar-Mansyah, bagaimana? Anda setuju dengan statement dari Mas Irawan ini? Iya, kalau soal belanja yang kurang berkualitas, ya, itu saya kira tanggung jawab pusat juga melakukan pembinaan terhadap Pemda-Pemda. Kemana aja pusat, ya kan, selama ini. Lalu tiba-tiba mengurangi dengan dalih alasan seperti itu. Nah, ini kan bukan main-main. Kita spiritnya otonomi daerah itu penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah. Jadi itu namanya pembangunan daerah tuh Pak Masinton, bukan pembangunan pusat di daerah oleh KL-KL itu. Karena KL-KL itu kepentingannya adalah kepentingan strategis nasional, belum tentu sama dengan kebutuhan Pak Masinton dan kawan-kawan lain. Jadi ini saya kira yang paling baik, yang paling fair, tahan dulu lah, jangan diturunkan sampai setinggi itu, sebesar itu. Tapi kan mau ditingkatkan lagi, ditambah 43 triliun. Menurut Anda cukup tidak berdasarkan pengalaman Anda? Kalau analisis saya, 900 T itu saja sebetulnya bisa dibilang juga ada ketidakadilan fiskal. Karena pusat menghabiskan 2.700 lebih T. Sementara 900 dibagi untuk 546 daerah otonom. Itu aja kurang adil, ya, dan itu nabrak pasal 18B ayat 2 Bang Masinton, ya kan, kalau mau fair ya. Nah, jadi kalau saya sarankan DPR itu kan punya hak budget, jadi agak high profile lah, Mas Bambang, jangan lalu serahin kepada presiden sebagai Mas Irawan ya, sebagai presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di bidang anggaran. Kita bisa cut the spending oleh pemerintah pusat yang boros itu juga. Pak Masinton kan bilang evaluasi juga tuh KL-KL itu. Karena di KL belanjanya nggak boros, ya kan, gitu. Baik, Bang Masinton, jika memang tren pemangkasan TKD ini akan terus berlanjut, apa yang bisa disiasati oleh daerah dan juga apa yang akan dilakukan oleh teman-teman APEKSI? Iya, tentu pertama pensiasatannya, ya kami dengan kondisi terbatas begini, di mana secara regulasi juga kewenangan otonomi daerah tingkat 2 itu juga praktis sudah banyak yang regulasinya itu yang kemudian memangkas yang tadinya kewenangan ada di kabupaten kota, kemudian ditarik ke provinsi dan pusat, seperti umpama di wilayah perairan, di hutan, galian C dan lain sebagainya. Jadi relatif sebenarnya pelaksanaan otonomi ini juga udah bermasalah ini. Artinya semangat dari reformasi kita sejak tahun 98 itu dengan mandat reformasi tadi, otonomi seluas-luasnya itu sudah semakin minim, itu semakin mengecil tuh kewenangan otonom daerah tadi itu, khususnya daerah tingkat 2.
Nah, apa yang akan kami lakukan setiap kasih kami sudah intens berdiskusi, ya itu menyampaikan nanti ke Menteri Keuangan juga, ya kan. Nah, karena apa? Mekanisme penyaluran TKD kita itu masih sangat birokratis itu, Baik. ya. Jadi dana itu ya ujungnya tetap mengendap di pusat itu. Baik. Nah, kemudian tuh kita cuma dikasih judul doang tuh, nanti sekian DBH-nya, dana bagi hasilnya sekian miliar. Tapi daerah nggak bisa seketika menerimanya, cuma dikasih judul doang. Ya, semoga dialog atau diskusi kita pada malam hari ini bisa menjadi catatan teman-teman di pemerintahan pusat dan juga pengawasan di DPR bisa lebih dalam lagi. Terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Pak Jo Hermansyah, dan juga terima kasih Mas Irawan sudah berkenan hadir di Kompas TV. Terima kasih, selamat sore. Yo, selamat sore. Sore. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, pemerintah membangun sekolah unggul Garuda untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Bagaimana penerapannya? Rekan saya Radhi Saputro akan hadir untuk membahas hal ini.